Ya, kembali kita lanjutkan dulu. Saya ke Bu Siti. Bu Siti, lalu kemudian kalau kita berbicara mengenai solusi sekarang, apakah masih mungkin kita cermati bahwa DPR ini suatu saat nanti akan berubah gitu menjadi sesuatu yang ideal? Iya, ini jangan lupa kita ini dalam proses demokratisasi. Jadi proses menjadi gitu ya. Indonesia betul-betul membangun demokrasi. Belum utuh, masih benjol-benjol gitu ya. Lah ini yang dibikin mau dibangun seperti apa demokrasi kita ini. Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Oleh karena itu demokrasinya partisipatoris. Baik pilpres, lalu pilkada sampai detik ini ya, kita belum tahu apakah langsung atau tidak langsung. Langsung, itu artinya demokrasi partisipatoris. Dengan satu tujuan bahwa sebetulnya ini sebetulnya sesuai dengan pembukaan preambul konstitusi kita. Pembukaan mensyaratkan bahwa sebetulnya Indonesia ini dikelola sedemikian rupa untuk kesejahteraan, kecerdasan masyarakat. Intinya di situ. Nah, dalam konteks itu tentunya kita harus memiliki keberpihakan ketika sudah setuju dengan demokrasi. Artinya memang untuk rakyat sebetulnya. Akhirnya, karena apa artinya Indonesia yang dikatakan katanya harus maju, tapi masyarakatnya terbelakang, backward begitu ya, terbelakang secara politik, terbelakang secara ekonomi. Ini bangsa apa gitu kan? Jadi kita itu kemarin sudah sempat dibuat economically developed oleh Orde Baru, tapi sekarang kita ingin politically dan economically ya developed. Bagaimana caranya sekarang ini? Kita mintakan partai ini apa sih pesannya kepada para kader itu sehingga kader kok disorder seperti itu kan gitu ya. Dengan bahasa yang lugas seperti itulah kita. Jadi apa yang ditrainingkan, yang dilatihkan ya, bekal-bekal yang diberikan katanya sudah melalui fit and proper test, bekal-bekal diberikan. Tapi mengapa seperti itu gitu ya? Baik. Ini kan acara kenegaraan yang Mbak Titi katakan tadi itu, mana teladannya itu kepada masyarakat. Jadi kalau ada tawuran di masyarakat yang lebih heboh dari itu, berarti wajar gitu ya. Baik. Ini pertanyaan terakhir kita sebelum kita tutup, saya berikan kesempatan masing-masing narasumber. Lalu saya ke Ibu Titi dulu. Bu Titi, kalau misalnya memang peran masyarakat harus dilibatkan, harus lebih melakukan fungsi kontrol seperti yang Bu Titi bilang. Lalu harus apa yang masyarakat lakukan? Kalau kita cermati kan sekarang gerakan mahasiswa sudah tidak seperti dulu. Sudah tidak ada begitu banyak peran aktif di masyarakat sekarang. Lalu bagaimana? Saya kira ini tantangan terbesar. Demokrasi itu memerlukan kesabaran. Kalau kita tidak sabar, maka perjalanan demokrasi kita dengan apa yang dipertontonkan, salah satunya misalnya semalam, menunjukkan bahwa itu kan demokrasi yang kalian inginkan ternyata tidak baik. Bukan ternyata juga bukan maslahat yang didapat. Nah, ketika konklusi-konklusi itu sudah sampai kepada masyarakat, ini berbahaya. Kita menjadi tidak sabar berdemokrasi dan lalu kita menginginkan, ayo kembali dong ke masa lalu, enak zaman saya kan. Nah, itu yang berbahaya sekali. Demokrasi memerlukan kesabaran, oleh karena itu sikap kritis suara masyarakat itu harus terus dikonsolidasi. Nah, saya kira kita memerlukan mendapatkan momentumnya sekarang. Gerakan mahasiswa perlu dibangkitkan lagi untuk kritis, untuk bersuara. Medianya harus kritis untuk bersuara, untuk menuntut penegakan hukum, untuk menuntut politik yang etis, politik yang berintegritas. Saya kira solusinya mau tidak mau dari kita, dari masyarakat. Ketika kita mengharapkan itu muncul dan inisiatifnya dari partai, belum bisa kita harapkan. Terakhir, Bu Siti, ini menarik sekali ya. Jadi biasanya itu semakin kuat pressure terhadap katakan ya satu rezim itu ya, pressure rezim terhadap masyarakat, biasanya semakin mengkristal gitu ya, gerakan-gerakan massa itu. Lah sekarang loose gitu. Berarti ini memang massa sudah mulai happy kan gitu. Sehingga kalau membangkitkan kembali itu harus ada common danger. Ada musuh bersama. Apa musuh bersama? Ini demokrasi bisa porak-poranda. Kalau kita tidak satu perspektif ya. Semua stakeholder, semua kekuatan-kekuatan yang kita miliki tidak satu perspektif bahwa sebetulnya demokrasi memang bukan sistem yang terbaik, tapi paling tidak ketimbang sistem otoritarian, ya demokrasi lebih baik. Memang butuh waktu begitu ya, kita harus tetap kritis. Baik, terima kasih Ibu Siti dan juga Ibu Titi telah bergabung bersama kami. Kita doakan semoga DPR bisa memperbaiki kinerjanya meskipun mungkin butuh waktu. Kita kawal selalu. Kita kawal. Baik, Ibu Siti terima kasih atas waktunya. Ibu Titi terima kasih.